Kami mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Fakultas MIPA, jurusan Matematika, Prodi Ilmu Komputer. Perkenalkan, nama saya Adrianto Saputra Mansur, NIM H1311514. Dan nama saya Gideon Penikai, NIM H13115514. Di sini kami akan menjelaskan tentang program yang akan kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester 2 ini mata kuliah pengantar pemrograman. Adapun bahasa program yang kami gunakan adalah Java dan compilernya adalah Eclipse. Di mana program yang kami buat ini merupakan program game sederhana yang berbasis GUI atau Graphic User Interface. Program yang kami buat ini merupakan hasil dari pembelajaran yang kami dapatkan dalam mata kuliah pengantar pemrograman selama semester 2 ini. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video presentasi kami. Baik, sebelum kita melangkah ke sintaks pengkodean, sebelumnya kami akan menjelaskan rancangan program yang telah kami buat. Dalam program kami terdiri dari 4 frame. Untuk frame pertama terdiri dari 2 J label, di mana label pertama itu berisikan judul, kemudian label kedua itu masukkan nama Anda. Untuk text fieldnya yaitu ini berisikan text box, di mana inputan nama user nantinya, kemudian button mulai yang kami buat, di mana apabila button ini diklik akan menutup frame pertama dan lanjut ke frame kedua. Selanjutnya pada frame kedua terdiri dari 2 J label untuk label pertama ini, kemudian label kedua ini, dan memiliki satu text field. Di text field ini akan dipakai bersama oleh button serang dan button minum botol darah untuk menampilkan hasil apabila button-button ini diklik. Untuk frame kedua ini memiliki tingkatan level 1, di mana tingkatan level 1 ini memiliki musuh 3 dengan masing-masing darah 100 high point. Begitupun dengan player memiliki darah awal 100 high point. Selanjutnya saya akan menjelaskan apabila kelima button ini diklik. Untuk button serang, apabila diklik akan memberikan damage terhadap ketiga musuh secara acak. Begitupun sebaliknya, ketiga musuh akan memberikan damage terhadap player secara acak. Kemudian button minum botol darah apabila diklik akan menambah darah player sebesar 30 HP. Kemudian apabila button menyerah diklik akan menampilkan skor total musuh yang dibunuh dan total botol darah yang terpakai. Selanjutnya untuk 2 button ini kami memberikan 2 kondisi. Apabila ketika musuh mati, maka button main lagi yang akan button lanjut yang akan menyala. Sebaliknya apabila player yang mati, maka button main lagi yang akan menyala. Selanjutnya saya akan menjelaskan frame ketiga. Di frame ketiga sama saja dengan frame sebelumnya, cuma bedanya tingkatan musuhnya. Di tingkatan musuhnya dan di sini darah playernya akan melanjutkan dari pertarungan sebelumnya. Apabila 20 HP high point di sebelumnya, maka 20 high point yang akan tertera di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan frame keempat karena sama saja dengan frame kedua ini. Untuk frame keempat sama, cuma bedanya lagi itu tingkatan dan ada satu button yang menghilang. Saya akan menjelaskan di sini untuk tingkatan level 3 ini memiliki darah bos 1000 HP dan button, karena ini adalah final frame atau level terakhir bagi user. Apabila user bisa berhasil di level ini, maka user berhasil menyelesaikan game ini. Saya kira itu rancangan aplikasi yang telah kami buat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sintaks-sintaks yang ada pada frame kedua. Perlu diketahui teman-teman, di sini kami hanya menjelaskan sintaks-sintaks yang kami buat, bukan sintaks-sintaks default yang sudah ada. Langsung saja untuk package adalah sama saja dengan pengertiannya folder. Kemudian pada bagian import, ini adalah importan default yang seperti saya bilang tadi. Hanya satu yang kami tambahkan yaitu java.util.random. Maksudnya di sini kami membuat util random agar kami bisa mengacak variabel-variabel yang kami perlu acak, misalnya variabel darah musuh, variabel pemain dan sebagainya. Lanjut kita melangkah ke isian kelas frame. Di sini kami membuat beberapa objek, misalnya kami membuat objek untuk frame pertama dan membuat objek untuk acak variabelnya nanti. Kemudian kami membuat static ini agar dapat mendispose frame ini dan sebagainya. Ada line 60. Di sini maksudnya ialah ini adalah sintaks-sintaks default. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit. Maksudnya di sini adalah apabila sintaks-sintaks ini tidak ada, maka metode-metode yang kita buat atau fungsi-fungsi atau rumus-rumus yang kita buat tidak akan dijalankan karena ini adalah main class. Di sini isian ini adalah fungsinya untuk menjalankan aplikasi. Oke, sekira teman-teman sudah bisa tangkap. Lanjut kita ke line 79.
Nah, pada isian metode frame 2 ini, teman-teman bisa lihat di sini ada set title, judul daripada frame kami, yaitu di Arch Game. Kemudian ada background default. Nah, ini adalah sintaks-sintaks default seperti yang teman-teman bisa lihat. Sekiranya teman-teman bisa cari tahu nanti itu seperti itu. Kemudian pada text pen, di sini adalah tampilan text pen yang seperti kami jelaskan rancangan aplikasi. Ini adalah yang dipakai bersama oleh button serang dan button memotol darah. Lanjut pada button serang. Apabila button serang diklik, maka sintaks-sintaks ini yang akan dijalankan, rumus-rumus ini yang akan dijelaskan. Maksudnya ini adalah damage yang diberikan, kami deklarasikan itu sebagai random, dimana attack damage yang akan diacak. Kami sudah membuat parameternya tadi 0 sampai 15. Nah, jadi parameter yang akan diacak itu 0 sampai 15, misalnya 12 attack-nya untuk klikan pertama dan untuk klikan kedua misalnya 14. Tidak akan keluar dari parameter 0 sampai 15 itu. Oke, lanjut. Saya kira teman-teman bisa lihat sintaks di sini. Sama saja. Kami hanya membuat kondisinya apabila musuh itu mati, salah satu musuh itu mati, kemudian kami mencetak expand-nya, mencetak hasilnya, keluarannya. Berapa damage yang diberikan, berapa damage yang diterima bila darah player kurang dari 0, ini yang akan dijalankan. Kita langsung saja melangkah ke button minum botol darah. Pada button minum botol darah ini, di sini teman-teman bisa lihat bersama dengan sintaks yang sebelumnya. Kami hanya menggunakan operator-operator bersama dengan, sama dengan dan sebagainya. Kemudian di sini kami membuat condition lagi sama seperti yang di atas. Di sini hanya kemudian daripada button serang tadi agar supaya apabila diklik minum botol darah akan menambah 30 HP. Jadi hanya berubah dari darah yang ada pada player. Oke, lanjut. Apabila sintaks button menyerah diklik, ini akan terjadi. Kemudian pada lanjut, ini akan terjadi apabila diklik, frame ini akan ditutup, kemudian membuka frame ketiga. Saya kira itu untuk frame kedua. Terima kasih. Oke, lanjut ke frame 3. Frame 3 isinya sama dengan frame 2, hanya saja yang beda di sini adalah integer darah musuhnya. Seperti yang dijelaskan tadi, musuh di level 2 ini atau di frame 3 adalah berjumlah 2 dengan HP 250. Kan tadi di musuh level 1 itu 100 dengan 3 musuh. Kemudian variabel pemainnya, darah di sini lagi bukanlah HP 100, tetapi sisa dari level 1 menuju ke level 2 yaitu di frame 3. Jadi tadi sisa darah di frame 2 menuju ke frame 3. Nah, kemudian sama attack damage-nya. Di sini kondisinya hanyalah 4. Yang pertama, musuh pertama mati, musuh kedua hidup. Kemudian yang kedua, musuh kedua mati, musuh pertama mati, musuh kedua hidup, atau kedua musuh mati atau kedua musuh hidup. Hanya 4. Kemudian sama dengan yang tadi. Oke, terima kasih. Nah, untuk frame keempat ini saya lagi akan menjelaskan sintaks-sintaks yang ada pada frame ini. Langsung saja, sintaks-sintaks yang ada pada di atas ini sama saja. Untuk isian kelas frame juga sama, cuma beda sedikit. Di sini bedanya diubah sesuai dengan frame yang digunakan saat ini. Kemudian lanjut ke bawah. Di sini yang beda cuma tingkatan level. Di sini sudah kita naik apabila user sudah menyelesaikan level 2, maka tibalah pada final boss. Inilah level terakhir untuk melawan boss. Di sini ada boss yang kami beri dengan nama Rianda, manusia kanibalnya. Kemudian pada button serang cuma punya 2 kondisi sama seperti sebelumnya, tapi di sini hanya punya 2 kondisi, di mana player hidup, musuh hidup, dan player hidup, musuh mati. Tidak lupa juga else-nya apabila player mati. Text damage-nya akan dicetak. Saya kira itu untuk button darahnya sama. Bedanya yaitu cuma 2 kondisinya. Ya, sekarang kita masuk ke penjelasan aplikasinya. Di login game, ini adalah login gamenya. Frame 1. Di sini dia meminta memasukkan nama. Kita klik beyond. Dia mulai. Pada saat kita klik mulai, dia akan menuju ke frame 2. Nah, sini tadi. Selamat datang di desa tersembunyi, berarti telah dimasukkan uang. Nah, ini adalah level 1. Yang tadi saya jelaskan, level 1 ada 3 musuh, Gen Andorian. Dan darah awal dari player adalah 100. Dan melakukan penyerangan.
Di sini maksudnya saya player memberikan damage kepada 3 musuh ini sebanyak ini. Kemudian player akumulasi dari 3 musuh itu memberikan save damage, membuat damage saya berkurang menjadi sisa 68. Kemudian ini adalah sisa dari darah ketiga musuh tersebut. Saya melakukan penyerangan lagi. Nah, ini kemudian berkurang lagi. Ini penyerangannya secara acak, kemudian serang lagi. Wah, saya gagal. Nah, ini adalah kondisi di mana player telah tewas, artinya 3 musuh masih hidup. Jika yang aktif adalah tombol menyerah dan main. Ketika saya klik tombol menyerah, apakah Anda akan menutup game? Ya. Oke, total musuh dibunuh 0 karena saya belum membunuh satu musuh pun. Total darah terpakai 0 juga karena saya cuma memakai darah. Oke. Nah, itu tadi penjelasan aplikasi ketika saya kalah. Saya akan mencoba membuat sendiri saya menang. Di sini HP saya tinggal sedikit, cuma 1 darah. Nah, lihat botol darah bertambah 30 tadi. Saya mencoba use lagi tapi saya menyisakan 1. Kemudian saya menyerang lagi. Saya serang lagi. Wah, di sini musuh ketiga Rian telah tewas. Jadi kondisi di sini adalah musuh hidup pertama, musuh kedua hidup, musuh ketiga mati. Nah, di sini musuh menjatuhkan botol darah. Ketika musuh satu mati tadi, dia menjatuhkan botol darah, botol darah saya sekarang. Untuk sekedar info, itu botol darah yang diberikan secara acak juga. Jadi kemungkinannya musuh mati bisa memberikannya, atau musuh mati dia tidak memberikannya karena secara acak juga. Oke, nah saya coba muse botol darah 1 lagi supaya saya bertambah, lagi juga dulu. Membunuh lagi. Oh, dan saya akhirnya menang. Musuh menjatuhkan lagi botol darah. Jadi botol darah saya bertambah lagi menjadi 2 dari 1. Di sini saya berhak lanjut ke level 2 karena saya telah menyelesaikan level pertama. Sebelum lanjut saya akan meminum 1 botol darah. Tapi saya bertambah lagi menjadi level 2. Kemudian saya lanjut ke level 2. Nah, masuk level 2 ini kita coba serang. Serang lagi. Wah, musuh masih hidup dan saya sudah sekarat. Saya mencoba lagi. Saya bertambah 30 kali 11 menjadi 1. Serang lagi. Wah, kayaknya saya harus kalah. 1 musuh telah tewas dan dia memberikan saya botol darah. Wah, ini kesempatan untuk saya. Harusnya meeting. Sekarang kesempatan saya. Maaf, botol darah sudah habis ya. Tuh. Coba lagi. Apakah? Wah, saya berhasil menang. Sisa darah saya 22. Kemudian saya minus karena wah, bertambah lagi. Oke. Sekarang saya sudah menyelesaikan level 2, saya berhak lanjut ke level 3. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan pertarungan Dion sebelumnya. Di sini saya akan mencoba menyerang melawan bos terakhir yang kami buat. Di sini dengan nama Rianda dengan memiliki 1000 HP dan memiliki damage tidak terdeteksi. Langsung saja saya akan membuat diri saya menang. Di sini saya sudah setting agar diri saya menang. Jadi saya hanya melihatkan kepada teman-teman bagaimana apabila saya berhasil mengalahkan bot, apa yang akan terjadi. Sangat sulit, 1000 HP. Oke. Nah, sini adalah kondisi jika kita menang. Selamat, Dian, kamu berhasil menyelesaikan game. Game over. Total yang musuh dibunuh adalah 6. Total botol darah terpakai adalah 4. Nah, sekira begitulah kronologis game kami. Sekian, terima kasih. Itulah video presentasi kami yang kami buat berdasarkan apa yang kami dapatkan selama mengikuti mata kuliah pengantar pemrograman. Harapan kami, semoga program kami ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian dan khususnya untuk teman-teman yang sedang belajar mengenai bahasa pemrograman Java. Akhir kata, sekian dan terima kasih telah menonton video kami. Terima kasih.